Eh, ikutilah aku, kata Abu Bakar. Pernah tidak? Ikutilah aku, kata Abu Bakar. Ikutilah mazhabku, kata Abu Bakar. Umar, ikutilah mazhabku, kata Umar. Ikutilah apa yang aku katakan, kata Umar. Pernah tidak? Utsman, ikutilah aku. Ikutilah apa yang aku katakan, kata Utsman. Ali, pernah tidak? Tidak pernah. Mereka mengatakan apa? Ikutilah Rasul. Ya. Kemudian imam 4. Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal pernah tidak mengatakan ikutilah aku? Ikutilah aku. Tidak pernah. Tidak pernah. Bahkan Imam Malik mengatakan dalam asarnya yang sahih, beliau mengatakan la yasluh hadhil ummah illa ma saluha biha awwaluha. Tidak akan benar, tidak akan selamat umat ini, kata beliau, sebelum mereka mengikuti pendahulu mereka. Siapa di sini? Para sahabat. Nggak akan benar agama Islam ini kalau mereka membuat ajaran agama yang baru dalam agama Islam, berinovasi dengan mengatakan kan zaman sahabat beda dengan zaman now. Zaman sahabat tuh beda, sudah dulu naik onta atau mereka. Zaman sahabat nggak ada TV, nggak ada radio, nggak ada pesawat, nggak ada kendaraan. Beda dengan kami, kata mereka. Jadi seakan-akan apa? Orang yang hidup pada zaman akhir zaman ini adalah orang yang lebih paham, lebih bijaksana dalam beragama. Ini subhat yang sangat parah sekali, yang bisa apa? Merusak keyakinan kaum muslimin. Taib. Maka antum perhatikan di sini dalam hadis yang sahih dari sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhuma, di mana Rasul yang mulia bersabda, "Inna ahlal kitabain iftaraqu fi dinihim ala sintain wa sab'ina millah." Ahlul kitab, mereka berpecah belah di dalam agama mereka menjadi 72 golongan. Wa inna hadhil ummah, dan umat ini yaitu siapa? Umat Islam, kata Rasul, sataftariqu ala salasin wa sab'ina millah. Mereka akan berpecah belah umat Islam, umatku, kata Rasul, menjadi berapa? 73 golongan, yakni al-ahwa, yang mereka 72 golongan berada di atas hawa nafsunya mereka. Jadi mereka itu beragama di atas hawa nafsu. Udah itu aja. Hawa nafsunya mereka, bukan berada di atas petunjuknya Rasul. Kulluha finnar, kata Rasul, semuanya di neraka Allah, illa wahidah, kecuali satu. Wahiyal jamaah, yaitu mereka adalah al-jamaah, kata Rasul. Wa innahu, antum perhatikan penjelasan Rasul yang 73, yang 72 golongan ini. Yang 72 golongan ini ditafsirkan oleh Rasul dari sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan, dikatakan wa innahu sayakhruju min fi ummati, dan akan keluar dari umatku, kata Rasul, aqwamun, yang mereka suatu kaum, tajara bihim tilkal ahwa, mereka berlari, berjalan di atas hawa nafsu mereka, kama yatajarul kalab, sebagaimana berlarinya orang yang gila kena sakit rabies. Antum tahu orang yang kalau udah kena gigit anjing itu bagaimana antum? Gila dia, rabies, lari gak jelas kemana-mana. Begitulah orang yang berada di atas bid'ah. Hadisnya hadis sahih. Baik, barakallahu. Ini ditafsirkan oleh Rasul sendiri. Maka akan keluar dari umatku, kata Rasul, suatu kaum yang mereka berada di atas hawa nafsu mereka dalam beragama. Enggak pandang lihat bagaimana Rasul, bagaimana para sahabatnya. Yang dilihat apa? Syekhnya, imamnya. Yang dilihat oleh mereka apa? Gurunya mereka, syekhnya mereka, imamnya mereka. Itu yang dilihat mereka dalam beragama.
Jadi mereka beragama di atas apa? Hawa nafsunya mereka. Barakallahu fikum. Ya. Dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullahu taala di dalam kitabnya Jami'ul Bayanil Ilmi wa Fadlih. Beliau wafat pada tahun 463 Hijriah. Beliau mengatakan al-farqu bainal ittiba'i wat taqlid. Perbedaan antara ittiba, mengikuti, dan taklid, apa bedanya di sini? Beda ittiba, mengikuti Rasul, dengan taklid, apa bedanya kata beliau? Beliau menjelaskan annal ittiba mengikuti Rasul adalah wa taqbalur riwayah binaan ala qaulil hujjah. Yang dikatakan ittiba adalah menerima riwayat yang sahih berdasarkan atas hujjah yang benar. Dikatakan ittiba. Jadi dia ketika beragama, misalnya dia beragama, contohnya dia beragama, tiba-tiba dia kok salah ini dalam beragama, misalnya dia mengikuti pendahulu mereka sebelumnya, mengikuti guru mereka sebelumnya dalam beragama, terus dinasihatkan oleh salah seorang muslim, baik sahabatnya atau temannya, yang antum lakukan salah, akhi, misalnya ini tidak ada dari Rasul, tidak ada dari Rasul dan para sahabat. Rasul tidak pernah mengerjakannya, para sahabat tidak pernah mengamalkannya. Rasul tidak pernah mengajarkannya, para sahabat tidak pernah mengajarkannya, padahal mereka ini mampu untuk mengamalkan, mengajarkannya, dan tidak ada penghalang dari mereka untuk tidak mengerjakannya. Maka sebaiknya kita sebagai seorang muslim tidak apa? Mengerjakan dan mengamalkannya. Kemudian dia ikut apa yang telah diucapkan oleh si fulan berdasarkan apa yang dilakukan oleh Rasul dan para sahabatnya, maka itu dikatakan sebagai ittiba, mengikuti. Itu ittiba. Yang dimaksud dengan taklid, wa taqbalur riwayah binaan 'alal i'tibarat al-mantiqiyah wal qaul duna al-hujjah. Yaitu seseorang menerima riwayat yang berdasarkan atas logika semata, ditaklid, logika semata, dan pemikiran yang diterima olehnya tanpa melihat dalil hujjah, baik dari Al-Quran maupun sunnah Rasul dan perkataan para sahabat yang difahami oleh mereka. Ini dikatakan taklid. Apa contohnya tadi? Dia salah dalam beramal, salah dalam beramal ya. Contohnya dia mengucapkan tahniah, selamat, dalam ucapan perayaan tahun baru Hijriah misalnya. Contohnya ya, selamat tahun baru Hijriah. Ini kan ucapan yang menurut mereka itu baik, ya kan? Tadi malam ya, berarti ya kemarin ya, tahun baru Hijriah dilakukan oleh mereka. Selamat tahun baru Hijriah, akhi. Kemudian temannya mengatakan, loh ini nggak ada dari pendahulu kita, akhi. Dijelaskan oleh dia, Rasul, para sahabat, mereka tidak pernah beramal, tidak pernah mengajarkan ketika tahun baru Hijriah mengucapkan selamat kepada para sahabatnya. Rasul tidak pernah. Padahal di zaman Rasul ada nggak tahun baru Hijriah? Kira-kira ada nggak bulan Hijriah zaman Rasul? Zamannya Rasul ada nggak bulan Hijriah? Ada. Masa nggak ada Muharram? Pasti ada kan? Zamannya Rasul. Kemudian kira-kira menurut antum, Rasul mungkin nggak mengamalkan, mengucapkan selamat tahun baru Hijriah kepada para sahabatnya? Mungkin nggak kira-kira?
Mungkin kalau itu baik bagi Rasul dan para sahabatnya. Terus kenapa? Dan tidak ada penghalang yang menghalangi Rasul dan para sahabatnya untuk tidak mengucapkannya. Terus kenapa di akhir zaman ini mereka berbuat sesuatu yang baru dalam agama Islam? Ini pertanyaan kita. Kemudian apa katanya? Wah, antum keras, saklek dalam beragama antum. Ini antum mendingan dah pulang aja antum ke negeri ontak sana. Ya, pulang ke negeri ontak antum sana. Jangan di negeri Indonesia Raya, katanya. Kemudian apa? Guru saya. Nah, udah kalau udah ngomong udah guru saya, udah susah udah. Guru saya atau sudah ngomong madhab saya, udah. Mending antum gak usah debat, tinggalin orang kayak gitu. Kalau sudah mengatakan madhab saya, berarti apa? Dia beragama di atas logika, di atas pemikiran seseorang. Kalau sudah kata madhab saya, guru saya membolehkan, berarti ini dinamakan sebagai taklid. Ini dikatakan taklid. Barakallahu fikum. Jadi antum paham di sini perbedaan antara apa? Ittiba dan taklid, mengikuti dan taklid. Barakallahu fikum. Allah barik fikum. Wa hadhihi, kata Syekh rahimahullahu taala, at-tasmiyah ini penamaan ahlu sunnati wal jamaah. Nah, ini penamaan ahlu sunnati wal jamaah yang sudah kita jelaskan tadi di awal. Itu apa? Wasfun shadiqun yumayyizu ahlal aqidah as-sahihah. Yaitu sifat yang benar yang membedakan ahlul aqidah dan pengikut Rasul dari firqah-firqah yang lainnya. Ini membedakan antara Ahlussunnah wal Jamaah dengan kelompok firqah golongan yang lainnya. Ini ciri Ahlussunnah wal Jamaah apa? Mereka adalah ahlul aqidatis sahihah. Mereka adalah golongan yang berada di atas akidah yang benar. Itu cirinya, keyakinan yang benar dan mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam allati tasiru ala ghairi tariqatin nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dimana golongan yang lain itu mereka apa? Mengikuti jalannya, bukan jalannya Rasul. Di golongan-golongan yang lainnya. Dan tadi sudah kita katakan, mereka mengikuti siapa? Imamnya mereka, syekhnya mereka dalam beragama. Pokoknya kalau udah kata guru, udah guru saya, udah ada selamat, kata mereka. Udah sami'na wa ata'na, udah guru saya bilang ini, itu yang paling benar. Mazhab saya bilang ini, itu yang paling benar. Bukan berarti kita melarang seorang untuk apa? Bermazhab, tidak. Sekali lagi kita tekankan, kita anjurkan dengan sangat sekali untuk bermazhab, silahkan. Tapi jangan jadikan apa? Kita taklid buta terhadap mazhab, sehingga kita apa? Tidak mengikuti Rasul dan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Fa min hadhihi al-firaq, kata Syekh, dan dari firqah-firqah yang sesat ini, man ya'khudh aqidatahu, yang dimana dia mengambil akidah, keyakinannya, min uqulil bashar, dari akal manusia. Ini perbedaannya. Kalau ahlu sunnah wal jamaah, mereka mengambil keyakinan akidah mereka dari mana? Para sahabat. Kalau firqah-firqah sesat, mereka mengambil keyakinan mereka dari siapa? Dari manusia. Kemudian wa ilmil kalam, dari ilmu kalam. Ini filsafat, ilmu kalam, ilmu mantik, ini ketiga hal ini saling menguatkan. Filsafat, ilmu kalam, ilmu mantik. Ya, apa kata Al-Imam Syafi'i? Man ta'allama ilmal kalam tazandaqa, kata Imam Syafi'i. Barang siapa yang dia belajar ilmu kalam, maka dia menjadi zindiq. Itu orang-orang yang
mengotak-ngatik agama Islam ini. Yang benar jadi salah oleh mereka, yang salah jadi benar. Itu ilmu kalam. Itu ilmu kalam. Yang tadinya benar sama mereka diotak-atik jadi salah. Taib. Alladzi kata Syekh warathuhu an falasifatil Yunan, ilmu kalam, ilmu mantiq, filsafat ini yang diwariskan dari siapa? Filsafat Yunani. Taib. Fayuqaddimunaha ala kalamillah. Mereka mendahulukan perkataan guru mereka, imam mereka, perkataan manusia dan ilmu kalam, ilmu mantiq daripada siapa? Firman-Nya Allah dan sabdanya Rasul. Antum kalau nggak percaya, buktikan omongan Anda. Buktikan. Antum ngapain sih ngerayain tahun baru Hijriah? Emang ada zamannya Rasul? Nggak iya nih bocah. Baru aja ikut kajian Sabtu Minggu udah banyak bacot misalnya ya, ataupun yang lainnya, ya kan? Guru kami nggak apa-apa ini, sanadnya bersambung kepada guru-guru kami sampai kepada Rasul, kata mereka. Kita tanyakan dalilnya mana? Antum katakan antum sanad antum bersambung sampai kepada Rasul. Antum merayakan tahun baru Hijriah misalnya, mana hujah dalil antum mana? Yuk guru kami yang bolehin. Ya antum tanya sama guru kami. Lah ngapain anda nanya sama guru antum? Jadi apa? Mereka berhilah. Jadi mereka beragama di atas siapa di sini? Gurunya mereka. Sunnah Rasul ditabrak oleh mereka. Firman-Nya Allah ditabrak. Apa yang ditabrak oleh mereka? Pertanyaan apa? Pertanyaan apa yang ditabrak oleh mereka? Firman Allah. Wa may yusaqiqir rasul, surat An-Nisa ayat 115. Wa may yusaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana al-huda, barang siapa seorang yang berpaling dari Rasul min ba'di ma tabayyana al-huda, setelah jelas petunjuk baginya. Ini kalamullah, ini firman Allah ditabrak oleh mereka. Wa yattabi' ghayra sabil mu'minin, dan mereka mengikuti bukan jalannya orang-orang beriman. Siapa di sini? Para sahabat. Mereka tidak mengikuti para sahabat. Nuwallihi, kata Allah, maka pasti kami akan palingkan mereka sejauh-jauhnya. Wa nuslihi jahannam, dan kami akan masukkan mereka ke dalam neraka jahannam. Wa nuslihi jahannam wa sa'at masir, dan neraka jahannam adalah seburuk-buruk tempat kembali. Ini mereka mendahulukan perkataan manusia daripada siapa? Firman-Nya Allah dan sabdanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Syekh ditegaskan? Fayarudduna an-nusus asy-syar'iyyah. Mereka menolak nas-nas syar'i yang datang pada mereka, yang sabit, yang benar, yang sahih. Au yu'awwiluna, mereka mentakwilnya. Ditakwil oleh mereka. Wah, enggak apa-apa. Ditakwil lagi oleh mereka. Ya ini kan baik, yang penting kan ini kan sebagai apa? Wasilah aja. Kita nggak katakan ini bukan ibadah. Sama kayak antum mengadakan daurah, kata mereka gitu. Antum kan daurah tiap bulan, daurah syariah. Masa kita nggak boleh merayakan tahun baru Hijriah? Ini kan wasilah kita untuk apa? Menuju kebaikan. Ditakwil lagi oleh mereka. Limujarradi anna ba'dal uqulil basyariyah lam tuqbal. Tujuannya apa? Akal manusia tidak diterima, au tastabghi, membenarkan dia, membenarkan mereka. Dallat alaihi hadhin nusus, dengan apa yang telah dijelaskan oleh nas-nas. Barakallahu fikum, ya. Allah ibarik fikum. Maka dijelaskan oleh Syekh, wa min hadhil firaq, dan dari firqah-firqah sesat dari mereka siapa? Al-falasifah, yaitu orang-orang yang di atas filsafat. Apa yang di atas filsafat? Banyak sekali, antum akan temukan nanti banyak. Orang-orang yang mereka di atas filsafat itu beragama dengan akalnya mereka, itu filsafat dah. Diotak-atik dengan akalnya mereka, itu filsafat dah. Kemudian apa? Al-qadariyah, qadariyah. Ya, tidak menerima takdir. Ini firqah sesat. Taib.
Kemudian Syekh mengatakan apa? Ini Syekh yang mengatakan, bukan Anda. Syekh mengatakan wal Maturidiyah, dan golongan Maturidiyah, wal Jahmiyah, golongan Jahmiyah, wal Mu'tazilah, dan golongan Mu'tazilah. Kemudian Syekh melanjutkan wal Asy'ariyah, dan dari golongan Asy'ari. Alladzina qalladu al-Jahmiyah fi ba'di ara'ihim, yang mereka taklid buta pada Jahmiyah pada sebagian pemikiran mereka. Jadi Rasul bid'ah, kepala bid'ah itu siapa? Jahmiyah. Itu kepalanya, buyutnya dari yang memegang kebid'ahan firqah sesat adalah firqah Jahmiyah yang menelurkan banyak sekali Mu'tazilah, Ulaybiyah, Asy'ariyah, Maturidiyah dan sebagainya. Ini mereka mengambil dari Jahmiyah. Baik, Allah ibarik fiik, barakallahu fikum. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan datang ya, tentang penjelasan terhadap firqah-firqah yang dikatakan sesat oleh para ulama. Allah taala a'la wa a'lam. Barakallahu fikum. Ada pertanyaan, silakan. Boleh mendengar, mudah-mudahan bermanfaat semuanya yang disampaikan beliau. Selanjutnya ya, sudah. Ini dulu apa? Kuis dulu ya. Ada. Ya, dia dulu. Tape ya. Silakan. Ada beberapa tanya jawab. Sebutkan oleh antum siapakah mereka ahlu sunnah wal jamaah. Taib. Siapa mereka ahlu sunnah wal jamaah yang telah dijelaskan oleh Syekh Al-Jibrin rahimahullah ta'ala. Yang dijelaskan oleh Syekh Al-Jibrin. Siapa mereka ahlu sunnah wal jamaah? Yang mengikuti sunnah Rasul dan para sahabat. Ada lagi yang lain? Orang-orang yang mengikuti sunnah Rasul dan para sahabat dan jalannya para nabi, tabi'in, syuhada dan sholihin. Baik. Ada lagi? Siapakah ahlu sunnah wal jamaah yang telah dijelaskan oleh Syekh Al-Jibrin rahimahullah ta'ala? Siapa? Orang yang berpegang dengan akidah sahihah yang kosong dari bid'ah dan khurafat yang sesuai dengan Taib, Masya Allah, barakallahu fikum. Itu dikatakan sebagai ahlu sunnati wal jamaah ya. Allah ibarik fiik. Jadi yang dimaksud dengan ahlu sunnati wal jamaah, barakallahu fikum, Masya Allah, adalah siapa? Para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik dan benar, yang berpegang teguh di atas akidah yang sahih, yang kosong dari apa tadi? Bid'ah, khurafat dan takhayul. Itu dikatakan sebagai ahlu sunnati wal jamaah. Baik. Kenapa mereka dinamakan sebagai ahlu sunnah? Kenapa? Jadi dijelaskan oleh Syekh Al-Jibrin rahimahullah ta'ala. Kenapa mereka dinamakan ahlu sunnah? Ada yang tahu? Silakan. Susah ya? Waduh, susah ya. Kenapa? Kenapa mereka dinamakan al-sunnah? Kenapa? Karena mereka beramal. Masya Allah ya. Barakallahu fikum ya. Kenapa? Karena mereka beramal sesuai dengan, Masya Allah, barakallahu fikum, sesuai dengan siapa? Sunnahnya Rasul. Itu dikatakan al-sunnah. Jadi kita nggak usah mesti harus ikut organisasi,
kemudian kelompok golongan tertentu di zaman ini, selama kita sesuai beramal dengan amalan Rasul dan para sahabatnya, maka dikatakan sebagai ahlus sunnah. Walaupun kita sendiri tidak ikut yang lainnya, maka itu dikatakan sebagai ahlus sunnah wal jamaah. Pertanyaan yang selanjutnya, sebutkan dalil tentang perpecahan umat. Dalilnya? Iya, perpecahan umat. Susah. Antum mudah, yang lain kasihan. Dalilnya? Ada yang bisa? Dalilnya? Dalilnya ada yang bisa? Susah ya? Anda mudahkan lagi. Silakan nanti. Siapa yang selamat itu? Antum belum jelaskan itu. Antum bingung nanti orang, Al-jamaah itu baru sempurna. Antum kalau berdiri di situ bingung nanti umatnya. Siapa yang selamat itu nanti? Taib, barakallahu fiik. Jadi perpecahan umatku kata Rasul berpecah belah menjadi 73 golongan. Semuanya masuk neraka, 72 kecuali satu. Kemudian para sahabat bertanya, siapa yang satu ini Rasul? Maka Rasul menjawab, al-jamaah, yaitu yang dimaksud satu ini al-jamaah. Ditafsirkan lagi oleh Rasul apa? Ma'ana alaihi wa ashabi, apa-apa yang aku dan para sahabatku berjalan di atas sunnahku. Itu dikatakan sebagai al-jamaah. Antum sebutkan perbedaan antara ittiba dan taklid. Susah. Susah ya? Taib. Anda kasih yang lebih mudah lagi. Bisa? Ada yang bisa? Coba. Kalau ittiba adalah mengikuti jalannya Rasulullah, kalau taklid adalah mengikuti Rasul yang bersumber dari filsafat, kalam dan mantik yang bersumber dari awal nafsu manusia. Ya, nggak apa-apa lah. Nyerempet. Silakan. Masya Allah. Barakallahu. Allah barik fiik. Barakallahu fiik. Masya Allah. Terakhir, antum sebutkan siapakah mereka? Afwan, kenapa mereka dinamakan sebagai al-firqatun najiyah? Yang telah dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizallahu taala. Kenapa mereka dinamakan sebagai al-firqatun najiyah? Golongan yang selamat. Kenapa? Tadi ada dua kan? Sebutin satu aja deh, nggak usah dua. Silakan. Antum belum ini? Belum ya? Satu lagi mau nambahin lagi? Masya Allah. Alhamdulillah. Ya, jadi antum ngaji ini nggak sia-sia. Barakallahu fikum ya. Ada yang nempel ya. Nanti kalau ditanya sama istri, tadi ngaji apa Pak? Jangan bilang nggak tahu tuh ustadznya ngomong apa. Jangan ngomong gitu ya. Atau mungkin tahu judulnya aja. Ya. Pokok apa tadi judulnya? Judulnya apa Pak? Judulnya tadi apa? Lupa. Taib, silakan tanya jawab. Taib, silakan antum tanya jawab, silakan. Barakallahu fikum. Yang itu silakan. Ya. Iya. Dalam dunia pendidikan biasanya kalau antum ngambil
pendidikan agama Islam ya yang sudah biasa di Indonesia ini.